Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Ayu Liana Dewi, NIDN 0603078301. Saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2 dengan kode MAN WP 011 untuk rumpun mata kuliah Manajemen Mata Kuliah Wajib Program Studi dengan bobot SKS 3 dan semester 3. Untuk capaian pembelajaran, CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2 adalah yang pertama dari S9, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Sedangkan yang kedua yaitu dari P1, mengetahui konsep dasar teori dan aplikasi manajemen pada berbagai tipe organisasi. Sedangkan yang ketiga dari KK3, mampu mengambil keputusan dalam bidang manajemen, baik itu manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen operasional melalui pendekatan-pendekatan baik secara internal maupun multidisiplin. Sedangkan yang keempat, berdasarkan CPL dari KU3, yaitu mampu mengkaji implementasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, maupun kritik secara seni. Sedangkan CPMK, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama yaitu mahasiswa mampu menerapkan pemikiran secara logis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, dan kritik seni. Sedangkan CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengkombinasikan kompensasi teknikal dan keahlian profesional untuk menyelesaikan penugasan kerja. CPMK keempat, mahasiswa mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan jelas baik secara lisan maupun tertulis kepada pemangku kepentingan atau stakeholder. Sedangkan CPMK yang kelima, mahasiswa mampu mengabdikan ilmu, teknologi, dan seni untuk penyadaran dan pemberdayaan kepada masyarakat, memaknai identitas diri sebagai orang Indonesia cendekia dan agen perubahan sosial. Deskripsi singkat Manajemen Sumber Daya Manusia 2 adalah mata kuliah ini difokuskan pada pendalaman konsep MSDM dan aplikasi dalam bentuk kasus. Mata kuliah ini berfokus pada penerapan fungsi-fungsi manajemen SDM pada tingkat strategis dan pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai keunggulan kompetitif dan memenuhi tatanan organisasi. Dalam pencapaian tujuan proses belajar mengajar, mata kuliah ini disajikan melalui kuliah secara klerikal, diskusi, tanya jawab, tugas, penulisan paper, UTS, serta UAS. Bahan kajian atau bab yang diterangkan dalam materi pembelajaran ini adalah yang pertama, perpindahan tenaga kerja, promosi, mutasi maupun demosi. Yang kedua, motivasi, prestasi, dan produktivitas kerja. Yang ketiga, manajemen konflik dan manajemen stres. Keempat, manajemen kinerja. Kelima, manajemen karir. Keenam, outsourcing. Ketujuh, serikat kerja. Kedelapan, perundingan kolektif dan hubungan karyawan. Kesembilan, pengelolaan SDM global, perusahaan kecil dan TKM. Ke-10, riset dan audit sumber daya manusia. Ke-11, budaya, perubahan dan pengembangan organisasi. Ke-12, sistem informasi sumber daya manusia. 13, aspek sikap mental dalam MSDM.
14. Isu-isu terkini terkait dengan MSDM di kancah nasional maupun internasional. Selanjutnya nanti akan kami tayangkan, kami paparkan video pembelajaran tentang bab motivasi, prestasi, dan produktivitas kerja. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Seperti biasa perkuliahan kita hari ini, sebelum saya terangkan materi apa, kita presensi seperti apa, kita flashback materi di minggu sebelumnya, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, cukup? Oke, untuk mata kuliah manajemen sumber daya manusia 2, kalian sudah harus lulus dulu manajemen sumber daya manusia pertama. Ada yang nggak lulus? Lolos. Ada yang dapat amin? Lupa. Bisa dipastikan siapapun yang duduk di kelas ini otomatis dia sudah lulus di MSDM 1. Gitu, nggih? Oke. Hari ini kita akan membahas tentang motivasi dan teori motivasi. Sebelum kita ke materi, seperti biasa, presensi. Sudah masuk ke si akad semua? Sudah. Oke, si akad kan di sistemnya ya. Secara prinsipal kita mengenal kembali nama-nama kalian. Mungkin hari ini panggilannya berbeda gitu ya. M. Afifur Rahman. Dir. Umaidah. Alfiatul Lailiyah, Eka Vina Damayanti, Sofiatun, Aulia Dina, Dir Sinta Erliana, Yenisia Kusniawati, Rizka Nur Hasanah, Artalita, Mita Lestari, Rafael Rizky Azriel Purnama. Nama belum berubah ya Pak, masih panjang sekali ya. Melia Intan Arianti, Chilsi Mira Mawarni, Rafif LD Aliansyah. Asik. Dah, nggak ada yang absen, nggak ada titip absen, semuanya masuk. Oke, sudah dibuka file yang kita tawarkan minggu lalu? Yang saya berikan tentang motivasi dan teori motivasi. Sudah siap ya? Iya. Siap. Saya dari sini yang sana kelihatan tetap? Kelihatan. Tetap. Motivasi dan teori motivasi. Motivasi itu apa tuh? Dorongan. Nah, dorongan yang? Dorongan? Kan nggak mungkin juga saya bilang gini, Rafael, motivasi. Enggak. Jadi kalau kita membahas motivasi, itu adalah mover, menimbulkan pergerakan. Bu, kalau dorongannya itu nggak ada gerakan, bukan motivasi, Bu. Ya nggak seperti itu. Jadi yang namanya motivasi, kemampuan untuk berbuat sesuatu. Jadi kalau kita bilang motivasi, apapun yang akan jenengan lakukan harus ada yang namanya motivasi. Oke, Viv. Yang Rafif aja. Pada saat ke kampus motivasinya apa, Viv? Ingin menambah pengetahuan. Tenane. Iya. Ya, Bu, saya pengen menambah pengetahuan. Bu, saya kepengen melakukan sesuatu. Itu salah satu dasar dengan melakukan kegiatan itu disebut dengan motivasi. Ini ada menurut Supriyono, ada berdasarkan Wiener, ada berdasarkan Elliot dan sebagainya. Nanti kalian lihat sesuai slide masing-masing. Nah, ini loh. Secara kesimpulannya, berdasarkan Hani Handoko di bukunya tahun 2000, yang namanya motivasi adalah suatu tenaga atau faktor yang terdapat dalam diri seseorang yang bisa mengarahkan seseorang untuk berperilaku. Jadi apapun yang kalian lakukan, jika itu jenengan ada niat, nah bahasanya niat kalian itu motivasi kalian. Gitu nggih? Daya dorong. Nah, tadi si Rapip dan Apip apa Apip tadi? Motivasi adalah dorongan, Bu. Ya, yang namanya motivasi adalah daya dorong bagi seseorang untuk berkontribusi sebesar mungkin demi keberhasilan organisasi mencapai tujuannya, apapun tujuannya.
Tadi si Rafif menyatakan motivasi ke kampus apa toh? Pengen nambah ilmu pengetahuan, Bu. Otomatis tujuannya dia adalah ilmunya bertambah. Bu, kalau yang bertambah yang lain nggak masalah, yang penting bertambah. Terlalu cepat kah? Tidak. Tidak. Sekarang kita ke konsep-konsep motivasi. Konsep itu apa toh? Model. Nah, yang pertama ada model tradisional. Memotivasi pegawai dalam bentuk apa toh? Kalau simpel sekali, contohnya gini. Besok ke kampus ya, tak wani uang saku. Nah, itu motivasi model tradisional. Basically manusia dimingi-mingi duit Pasti mau. cepat. Itu model tradisional, memotivasi secara tradisional. Yang kedua, hubungan manusia. Kowe nek sayang aku mbok sesuk mangkat. Nah, itu adalah bentuk salah satu motivasi berdasarkan sosial. Kalian kuliah ini gara-gara sayang Budiana juga? Iya. Iya, misi. Nah, itu hubungan manusia. Jadi pada saat jenengan melakukan motivasi hubungan manusia, itu bukan berdasarkan lagi karena faktor kebutuhan, tapi karena kesosialan kita terhadap makhluk yang lain atau manusia yang lain. Model sumber daya manusia. Nah, ini sebenarnya paling ribet. Kenapa paling ribet? Karena banyak sekali faktor yang mendukung. Entah itu faktor kebutuhan si A, faktor kebutuhan si B, atau faktor bersama-sama A dan B, atau faktor dari perusahaan itu sendiri. Jadi motivasi itu bisa dari kita, dari dia, atau dari orang lain, atau dari lingkungan. Gitu ya. Jadi motivasi itu tidak harus dari kita sendiri. Ini sumber motivasi. Ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik seperti apa? Dari dalam diri sendiri. Dari dalam diri sendiri. Bu, saya niat ke kampus. Niat ke kampus secara apa toh? Karena saya pengen belajar. Itu intrinsik. Nah, selanjutnya motivasi ekstrinsik. Bu, saya itu kepengen lihat lingkungan kampus yang baru, Bu. Katanya baru bangun, Bu. Mati saya kepengen ke kampus. Nah, itu intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik. Kenapa ekstrinsik? Karena jenengan ke kampus gara-gara atau diniati termotivasi kepengen melihat lingkungan sekitar. Oke, sebelum ke slide selanjutnya, ada nggak yang bisa memberikan contoh satu saja? Motivasi intrinsik itu seperti apa? Tapi mungkin motivasi dari diri sendiri, contohnya? Oke, niat untuk menambah ilmu atau belajar. Oke, yang lain ada pertanyaan dulu? Aman? Lanjut, Bu. Oke, lanjut ya. Ya. Sekarang fungsi motivasi. Oke, kita selatkan. Sorry. Nah, motivasi itu apa toh? Niat kalian. Yang namanya motivasi itu adalah dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi apapun yang mendorong kalian untuk melakukan sesuatu, mau kebaikan, mau non kebaikan, itu adalah bentuk motivasi. Menentukan arah perbuatan. Nah, tadi mau positif, mau negatif, itu tergantung dorongan motivasi masing-masing. Ingat, ada intrinsik, ada ekstrinsik. Bu, kalau basicnya baik tetapi berbuat jahat, bisa jadi ekstrinsiknya yang mempengaruhi. Bu, saya tidak niat gibah tapi di sana tiba-tiba gibah. Itu motivasinya berbeda. Menyeleksi perbuatan. Jika jenengan motivasi itu ada sangkut pautnya dengan nurani masing-masing. Perbuatan baik, perbuatan buruk. Kalau di MSDM 1 sebelumnya di semester dulu kita mengenal aspek dalam manajemen sumber daya manusia, perbuatan baik dan perbuatan tidak baik. Makanya kalau jenengan udah lulus itu logikanya motivasi paham gitu ya. Ini kalau sorry. Nah, fungsi motivasi beda buku,
Biasanya beda narasinya, tetapi poinnya sama. Pendorong timbulnya kelakuan atau perbuatan sebagai pengarah atau sebagai penggerak. Nah, ini untuk pengukurannya. Karakter orang yang mempunyai motivasi tinggi karena pengen berprestasi tinggi. Ciri-cirinya, sekarang tunjuk ke diri kalian masing-masing, kalian masuk kategori ini enggak, gitu ya? Iya. Jadi poin 1, melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Yang merasa melakukan ini coba tunjuk jari. Cuman 1, 2, 3, terus yang lain enggak. Baiknya hanya separuh, Bu, gitu ya. Oke. Melakukan sesuatu untuk mencapai kesuksesan. Ada yang merasa seperti itu lagi? Ada. Tunjuk jari coba. Saya. Tadi 3 ya, yang poin 1, sekarang 2. Saya doa semakin ke bawah semakin habis saya tunjuk jari. Menyelesaikan tugas yang memerlukan usaha dan keterampilan. Ada yang tidak bisa menyelesaikan tugas di sini? Yang merasa poin 3, tunjuk jari. Habis tuh. Jadi ini adalah contoh-contoh atau karakter kalian. Kalau seandainya jenengan, Bu, saya nggak berani tunjuk jari, takut dibully teman-teman, nggak ada pembulian, kan gitu. Nah, tetapi Pak, motivasi jenengan, Bu, tambah ilmu saya, Bu. Oke, silakan. Menyelesaikan tugas di sini adalah pada saat, Bu, saya punya tugas berangkat kuliah. Pada saat jenengan kuliah, tugas itu terselesaikan nggak? Iya. Terselesaikan. Oh, nggak ada yang tunjuk jari. Ada yang nginep di sini kan nggak? Berkeinginan menjadi orang yang terkenal. Ada nggak di sini? Ada, tapi nggak wani tunjuk jari ya. Coba tunjuk jari. Yang kepengen jadi terkenal, 1. Dari sekian mahasiswa baru 1, 2, dirimu ya, 3, terus yang lain ngapain? Nggak ada yang termotivasi kah? Oh, netral. Melakukan hal yang sukar. Ini untuk teman-teman. Rafael kelihatan? Kelihatan. Aku geser gini ya, Rafael ya. Oke. Melakukan hal yang sukar. Hal yang sukar itu yang seperti apa? Yang penuh susah. Tantangan. Kalian jangan berpikir kalau yang sukar itu pasti yang sulit, Bu, yang ribet, Bu, gitu. Nah, jadi jangan berpikir, Bu, kalau yang sulit itu nggak usah, Bu. Kalau ada yang mudah ngapain yang sulit? Kalau jenengan termotivasi ingin berprestasi lebih baik, maka carilah suatu yang disebut dengan tantangan. Ada yang pernah merasa tertantang pada saat kuliah mulai semester 1 sampai sekarang? Belum dapat tantangan sama sekali? Belum. Luar biasa. Perjalanan kuliah kalian luar biasa ya, sampai tiada tantangan sama sekali. Mengerjakan sesuatu yang sangat berarti. Sampai nggak ada, Bu, saya tidak pernah melakukan sesuatu yang berarti. Tanda tanya saya motivasi kalian. Oke, adakah yang melakukan sesuatu yang sangat berarti? Rafif, kembali ke Rafif lagi. Pada saat kamu kuliah mulai semester 1 sampai sekarang semester 3. Nah, pernah nggak mengerjakan sesuatu yang sangat berarti? Pernah. Apa? Saat mengerjakan tugas. Saat mengerjakan tugas. Nah, Bu, apakah itu salah? Enggak salah. Karena apa? Pada saat jenengan berjiwa mahasiswa, kadang garap tugas itu butuh effort yang luar biasa. Oke, nggak masalah itu. Motivasi masing-masing. Nah, ini melakukan sesuatu yang lebih baik dari orang lain. Pernah nggak? Pernah. Contohnya? Nilai saya lebih baik. Asik. Dari A. Nilai saya lebih baik dari teman-teman yang lain, Bu. Yang lain melakukan sesuatu lebih baik daripada teman-teman yang lain. Atau, Bu, saya ketua UKM kemahasiswaan loh, Bu. Teman-teman saya kan hanya anggota. Ya, tapi jangan sekali-kali melakukan sesuatu yang lebih baik itu menimbulkan ria. Gitu ya. Ya. Ini teori motivasi seperti yang sudah pernah saya kirimkan. Ini yang paling sering digunakan teman-teman manajemen. Teori dari Abraham Maslow. Masih ingat teori Abraham Maslow di semester 2? Hierarki
kebutuhan. Oke, untuk yang teori-teori kebutuhan, linknya sudah saya kirim, nanti bisa di cross check lagi. Sekarang kita ke, coba bentar, saya cek dulu. Ini teori-teori kemarin kita sudah ya. Ya. Kita ke faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Nah, kira-kira faktor yang mempengaruhi motivasi apa saja? Ada faktor individual. Individual itu tidak harus yang namanya berego-egoria. Nah, pada saat kita membahas faktor individual, kebutuhan, tujuan, sikap, kemampuan kalian itu akan mempengaruhi yang namanya motivasi. Kebutuhan kalian apa? Kebutuhan si A dan kebutuhan si B itu pasti akan berbeda dengan kebutuhan si C. Karena apa? Ini nanti akan mempengaruhi motivasi kalian. Kemampuan, Bu saya mampu A, Bu saya mampu B, maka motivasinya pasti akan berbeda. Faktor-faktor organisasi, kompensasi itu mempengaruhi faktor. Terus keselamatan atau K3, keselamatan, kesehatan, kerja, mandor, atau jenengan mengenalnya istilah low management atau supervisor kalian kalau baca, pengawas fungsional. Terus kesulitan dalam memotivasi pekerja. Penggabungan keduanya ini akan sulit karena kenapa? Kalian mempunyai faktor kebutuhan yang berbeda. Ini adalah cara bagaimana meningkatkan motivasi, pengaruhnya dari perusahaan, diri sendiri dan peran organisasi. Oke, dari semua yang saya terangkan, saya membuka sesi pertanyaan. Silakan. Mungkin diawali dari siapa? Tunjuk jari. Sebutkan nama sama NIM-nya. Ya Bu. Nama saya M. Afifur Rahman. NIM 23010048. Ya. Saya ingin bertanya Bu, bagaimana cara mempertahankan motivasi dalam jangka panjang? Oke, dari Mas Afif, bagaimana mempertahankan motivasi dalam jangka panjang? Kita tadi cek ke slide pada saat kita membahas motivasi, tadi kita ada yang namanya diri sendiri atau individual. Yang kita tingkatkan itu individual kita dulu. Bagaimana kemampuan kita, bagaimana kebutuhan kita, bagaimana tujuan kita. Kita mencari tujuan agar kita termotivasi untuk melakukan sesuatu. Ingat, ada intrinsik, ada ekstrinsik. Kalau dari intrinsik masih kurang, Bu, saya kurang termotivasi, silahkan cari motivasi secara ekstrinsik. Bu, saya kepengen motivasi biar kuliah, biar sampai lulus gitu ya seandainya. Cari sesuatu yang bisa memotivasi kalian di kampus itu apa? Kalau Bu, saya kok niatnya ada, tapi di kampus tuh nggak ada yang bikin saya seger, Bu. Nah, silahkan cari seger-seger di kampus. Bisa buku-buku di perpus yang baru-baru, kan ya seger toh? Iya. Nah, atau ada kegiatan di UKM kemahasiswaan atau kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi yang pasti untuk meningkatkan motivasi, jenengan harus jenengan harus punya teman saling sharing kemampuan dan kebutuhan serta tujuan kita ke depannya seperti apa. Seperti itu? Aman? Iya Bu. Aman. Pertanyaan selanjutnya? Perkenalkan Bu, nama saya Chelsea Miramawarni, NIM 23010026. Oke, pertanyaannya? Bu, apakah motivasi itu dapat berubah seiring berjalannya waktu? Oke. Satu itu? Iya. Oke. Apakah? Maka jawabannya yes no question, kan gitu. Apakah motivasi itu bisa berubah sesuai berjalannya waktu? Jawabannya adalah bisa atau iya. Jadi pada saat kita membahas
Ini. Apakah motivasi bisa berubah berdasarkan waktu? Bisa. Pada saat kita sudah berada di kebutuhan yang berbeda, maka motivasi kita akan berubah. Contohnya, jenengan setelah berjalan atau setelah berlari, capek nggak? Capek. Haus nggak? Termotivasi untuk menghilangkan rasa haus. Gelas pertama, motivasi untuk minum gelas kedua, cukup? Belum tentu, kan gitu. Minum gelas kedua, apakah kehausan kita hilang? Bisa jadi udah hilang, Bu, tapi bisa jadi masih kepengen minum. Tetapi motivasi atau keinginan menggebu kita yang pertama pasti efek dari yang gelas pertama. Jadi motivasi itu bisa berubah sesuai faktor kebutuhan masing-masing. Atau, Bu, tujuan saya A, tujuan sudah terpenuhi, tetapi saya pengen sampai ke D loh, Bu. Pasti semangatnya juga akan berbeda atau bertambah. Seperti itu, Mbak Cil. Oke? Nggak ada pertanyaan lain? Atau ada pertanyaan lain? Cukup? Cukup. Oke. Minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen konflik dan manajemen stres. Nah, untuk teman-teman silakan dikumpulkan artikel jurnal tentang manajemen konflik dan manajemen stres. Kita kaitkan antara manajemen konflik, manajemen stres, dan motivasi yang hari ini kita bahas. Gitu ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Seperti biasa, kita menggunakan yel-yel kita bilang kita adalah mahasiswa hebat. Oke? Semuanya siap? Siap. Oke. Kita adalah mahasiswa hebat. Oke, kita ulangi. 1, 2, 3. Kita adalah mahasiswa hebat. Oke, kita beri aplaus dan penghargaan untuk diri kita masing-masing. Terima kasih atas waktunya. Good luck. Silakan dipersilahkan untuk mata kuliah selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Barakallah untuk ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.